Bisa tebak kan nih kita lagi di museum apa? Kita lagi di Museum Sri Baduga, tepatnya di Jalan Tegalega di tengah kota Bandung. Di sini kita bakal mengeksplorasi seluruh elemen-elemen yang ada di museum ini. Tonton sampai habis ya. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Nadi. Kami dari kelompok 5. Halo, aku Manda Aja. Halo, aku Intan Aurelia. Halo, aku Lisa Kasih. Halo, perkenalkan nama aku Ria Priani. Halo, saya Manja Putri Fitriani. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel kami. Hari ini kita akan menjelajahi salah satu tempat yang menarik di kota Bandung, yaitu Museum Sri Baduga. Nah, siapa sih yang gak tahu dengan museum ini? Tapi, kalian tahu gak sih bagaimana asal-usulnya? Yuk kita simak bersama-sama. Museum Sri Baduga ini tuh terletak di jantung kota Bandung, yang salah satunya adalah museum terbesar dan terpenting di Jawa Barat. Didirikan pada 1974, museum ini tuh memiliki tujuan sebagai mewariskan dan memamerkan budaya dari masyarakat Sunda. Museum Sri Baduga diambil dari seorang raja legendaris, yaitu Kerajaan Pajajaran yang bernama Prabu Siliwangi. Beliau dikenal sebagai sosok yang bijaksana dan juga mencintai budayanya. Oleh karena itu, museum ini mengangkat nama beliau supaya kita dapat melestarikan dan menjaga budaya kita. Museum ini tidak hanya menyajikan berbagai benda-benda bersejarah, tetapi juga menyajikan informasi tentang kehidupan masyarakat Sunda dari zaman prasejarah hingga masa kini. Dari artefak, alat musik tradisional, dan juga pakaian adat, semuanya ada di Museum Sri Baduga. Nah, kini kita berada di lantai 1 gerbang pertama perjalanan museum ini. Ruang di mana alam, geologi, dan jejak manusia purba menyatu untuk membuka cerita panjang tentang Jawa Barat. Setelah berjalan ke arah timur, kita akan menjumpai replika prasasti batu tulis dari era Pajajaran, serta prasasti kuno lainnya seperti tapak gajah dan tugu yang membawa kita ke zaman Hindu-Buddha di Jawa Barat. Tulisan-tulisan ini menegaskan keberadaan Raja Sri Baduga dan kerajaan besar lainnya sebagai sebuah bukti tertulis atas kerajaan-kerajaan kuno di tanah Sunda. Pertama, kita akan menemukan relief geologis dan maket interaktif yang memperlihatkan bagaimana Danau Bandung Purba terbentuk, hasil dari letusan Gunung Sunda yang tertutup hingga terbentuk cekungan luas di sebelah selatan Jawa Barat. Di dalam vitrin, koleksi batu, mineral, granit, dan andesit melengkapi cerita geografi dan sumber daya alam daerah ini. Selanjutnya, kita akan menemukan replika Gua Pawon dari Bandung Barat, di mana dipajang fosil manusia purba yang disebut Pawon Man yang hidup sekitar 5.600 sampai 9.500 tahun yang lalu. Di sekitar replika, kita dapat melihat fosil hewan dan tumbuhan dari zaman Paleolitikum hingga Pleistosen yang menyajikan gambaran hidup di masa lampau. Di sudut berikutnya terpajang arca-arca megalitik dan patung Hindu-Buddha, termasuk patung Siwa dan Wisnu dari wilayah seperti Tasikmalaya dan Karawang. Benda-benda ini mencerminkan tradisi spiritual dan keagamaan yang berkembang pada saat itu. Selanjutnya, kita dapat melihat kubur tempayan, yang dimana tempayan besar yang digunakan sebagai liang dan berisi bekal kubur.
menandakan kepercayaan akan alam baka kehidupan berikutnya. Di sini kita memasuki area di lantai 2 dari Museum Sri Baduga ini, teman-teman. Kita bakal menelusuri kisah kehidupan dari masyarakat Sunda dari spiritual agama, bahasa, dan pengetahuan, bahkan hingga keseharian dan pertanian yang kaya akan budaya. Nah, di sini kita memasuki area di bagian tengah, teman-teman, di mana kita bakal melihat artefak yang menunjukkan evolusi administrasi lokal dari era kerajaan hingga kolonial. Barang-barang ini memberikan kita gambaran tentang tata kelola masyarakat serta kebanggaan lokal. Di sini kita memasuki ruangan pertama, di mana kita akan menemukan jejak spiritual dan literasi dari agama Islam, Konghucu, Katolik, hingga Hindu dan Buddha. Lanjut ke sisi lain, kita bisa melihat koleksi peralatan bertani dan memancing seperti cangkul, sabit, jala, hingga alat sungai. Alat-alat ini menunjukkan bagaimana masyarakat hidup damai dengan alam sekitar sambil bertahan hidup. Di hadapan kita tersaji koleksi keramik tradisional yang mencerminkan kekayaan budaya Jawa Barat. Dalam vitrin ini kita dapat melihat berbagai jenis peralatan keramik antik seperti mangkok keramik dengan gelajur coklat kehitaman atau guci kecil yang berbentuk bulat. Peralatan ini berfungsi sebagai tempat untuk menyimpan bumbu dapur atau bahan makanan kering, teman-teman. Keramik-keramik ini juga menunjukkan tingginya keterampilan pengrajin lokal dalam menciptakan peralatan rumah tangga yang bahannya fungsional tetapi juga memiliki nilai estetika. Setiap bentuk dan ukuran dirancang sesuai dengan kebutuhan spesifik masyarakat pada masa itu. Angklung buhun ini berasal dari Lebak, Banten, teman-teman. Angklung buhun ini merupakan alat musik bambu berongga yang menghasilkan nada yang sangat unik. Warisan budaya yang berusia ratusan tahun ini masih lestari hingga kini loh. Teknologi pandai besi tradisional masih hidup di Serang, Sukabumi, Garut, dan Kuningan. Di Gosali, inilah besi mentah diubah menjadi peralatan yang berkualitas tinggi dengan teknik warisan leluhur. Upacara Mapag merupakan tradisi penyambutan khas Sunda yang diabadikan dalam diorama Museum Sri Baduga. Prosesi adat ini melibatkan masyarakat dalam menyambut tamu agung dengan penuh kehormatan. Setiap detail menggambarkan kearifan lokal yang masih lestari. Nah, di lorong yang satu ini terpajang busana pengantin Sunda dan pakaian dari daerah seperti Sukapura, lengkap dengan aksesoris di kepala dan batik khasnya. Di Museum Sri Baduga, kita dapat melihat rekonstruksi struktur rumah bangsawan tradisional Jawa Barat. Arsitektur ini menampilkan ciri khas rumah adat Sunda dengan penggunaan kayu jati yang berkualitas tinggi. Rumah bangsawan ini mencerminkan status sosial tinggi pemiliknya dengan ornamen dari ukiran yang menunjukkan kemewahan serta nilai artistik budaya Sunda. Di lantai 3 Museum Sri Baduga ini merupakan surga koleksi loh, teman-teman. Dari mata pencaharian tradisional hingga permainan anak Jawa Barat yang paling memukau. Ada kecapi naga maung emas yang raksasa, plus ada senjata pustaka, lukisan, dan kain Nusantara di ruang khusus berpintu jeruji.